Saudara, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jika mendapatkan kekurangan sebagai penyemangat dalam mengembangkan usaha, maka tidak akan surut semangat untuk terus berkembang. Di Kota Batam terdapat kelompok budidaya ikan air tawar yang kini telah berhasil menembus pasar Singapura. Namun siapa sangka, kelompok ini pada awalnya hanya bermodal nekat tanpa modal yang mencukupi serta ilmu yang memadai. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasaribu, modal nekat ikan tawar Marjuki CS tembus pasar Singapura. Hai Sobat UMKM, saat ini saya sudah berada di Kapling Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk untuk mendatangi sekretariat kelompok pembudidaya ikan. Seperti apa? Ikuti saya. Mantap ini. Ini segini sudah dipanen belum kan? Udah bisa itu Pak, dari dipanen ini. Oh, permintaannya ada. Dikomandani oleh Warjuki, kelompok budidaya ikan air tawar ini terbilang nekat dalam menjalankan usahanya. Tanpa bekal ilmu yang cukup, serta bermodal pinjaman kanan kiri, kelompok budidaya ikan bioflok Pokdakan 21 Baniwardi ini beranggotakan 10 orang. Dengan segala keterbatasan yang mereka hadapi, sedikit pun tidak menyurutkan tekad untuk merubah perekonomian melalui budidaya ikan air tawar di Kota Batam. Hal nekat lain yang dilakukan oleh Pokdakan ini, di awal merintis usaha, Warjuki dan teman-temannya langsung membuat 7 kolam. Hal tersebut dinilai beberapa pihak sangat berani, karena mereka masih baru dan belum memiliki pengalaman sama sekali. Namun seiring waktu, hasil keyakinan dan kerja keras segenap anggota kelompok budidaya ikan air tawar ini pada akhirnya membuahkan hasil. Tidak hanya disalurkan ke berbagai restoran di Batam, hasil budidaya ikan air tawar Warjuki dan kawan-kawan mampu menembus pasar ekspor. Ya dihitung kata kawan-kawan ini terlalu berani, saya spekulasi katanya pembelajar baru pemula kok langsung buat banyak katanya. Sempat ada takut-takut juga sih Mbak, karena biasanya kalau awal-awal itu bikin satu atau 2 gitu kan. Ini langsung kami buat 7, jadi kami beranikan diri. Saya pikir gini, orang lain bisa, kenapa kita enggak? Nah gitu. Saya nyontoh Pak Ketua, Pak Sianto itu meyakinkan kami. Jadi buat aja Pak, buat aja. Yang penting ini nanti masalah ilmu-ilmunya segala macamnya nanti insya Allah kami bantu. Oh, dengan berbekal modal keyakinan kayak gitu Mbak, kami langsung aja dengan adanya dana pinjaman lah Mbak ya. Tentunya bukan dana awal-awal sih nggak paham ya, kita basicnya bukan di ikan Mbak ya. Tahu-tahunya kita belajar banyak lah dari video, ya sesekali buka YouTube lah Mbak ya, biasalah kita, dan udah ada nih acuan-acuan dari YouTube, jadi kita belajar di situ. Akhirnya terjadilah arahan dari Pak Sujianto selaku Ketua Pusat Pokdakan 1, suruh buat 1 atau 2 dulu. Kebetulan awal itu langsung 7 Mbak. Nah kita buat, alhamdulillah ya, kebetulan setelah ada dana-dana tangan dulu sementara ya kan, akhirnya buat langsung 7. Ini tanah ini sewa juga, ini bukan punya kita. Kebetulan kami ada aktivitas bangun pesantren ini Mbak, makanya kita jadi orang sini kebetulan 3 tahun yang lalu. Nah, akhirnya kita diarahkan untuk membuat grup, yaitu minimal 10 sampai ke 25 orang. Akhirnya kami ada 10 sampai 11 orang ini buat grup. Grup kita namakan Bioflok Baniwardi, Bioflok 21 Baniwardi.
Sistem yang digunakan dalam budidaya ikan di sini yaitu penggunaan sistem bioflok. Bioflok merupakan salah satu teknologi budidaya ikan melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme. Menurut Warjuki, sistem ini dinilai lebih simpel dan akan menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi. Bioflok belum terlalu banyak sih saya serap sih Mbak ya, cuman sedikit-sedikit bisa saya jelaskan. Kalau sistem bioflok itu manfaatnya Mbak, yang saya pahami itu sekarang ini manfaatnya. Manfaatnya itu ikan satu lebih sehat utama kan, dijamin kesehatannya karena ibarat kalau manusia ini hidup di hotel ya Mbak ya. Inilah hotelnya ikan tuh ini. Kayak ini yang bilang pun Pak Ketua kan, ini ada Pak hotelnya ikan ya ini satu kedua itu. Selanjutnya kalau untuk rasa Mbak itu bisa dijamin dia lebih manis, lebih gurih daripada ikan-ikan yang dipelihara di kolam tanah maupun kolam yang nggak pakai bioflok ya, tentunya itu. Terus selanjutnya dia lebih gemuk, dia lebih gendut-gendut ikannya kayak gitu. Ya tentunya untuk daya jual kedepannya insya Allah inilah kayaknya ya lebih tarik kayaknya ya, karena ini udah melenggang di ekspor Singapura, alhamdulillah ya. Tentunya kalau udah lewat di Singapura, insya Allah harapan kita lebih besar lagi. Meski demikian, bioflok Pokdakan 21 Baniwardi masih memiliki berbagai kendala. Salah satunya terkait permodalan. Warjuki dan kelompoknya sangat mengharapkan adanya bantuan modal untuk bisa terus mengembangkan budidaya ikan air tawar ini. Kerja keras yang dijalani oleh bioflok 21 Baniwardi selama ini dinilai Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri sangat luar biasa. Bahkan tidak menutup kemungkinan keberhasilan Warjuki CS bisa dikembangkan menjadi wahana wisata edukasi. Di lain sisi, Ketua Komisi 2 DPRD Kepri ini sangat berharap masyarakat Batam khususnya kaum milenial dapat mengikuti jejak bioflok Pokdakan 21 Baniwardi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha dengan konsep yang sederhana. Ya ini luar biasa ya, ada pembudidaya ikan tawar di Sebeduk khususnya di Kota Batam ini. Saya juga baru melihat hari ini sesuatu yang wah memang luar biasa dan potensinya ke depan sangat luar biasa juga karena ini juga membantu perekonomian masyarakat. Nah saya berharap nih bisa menular ke masyarakat yang lain, kecamatan-kecamatan yang lain, dan kalau bisa seprovinsi Kepri. Ini saya memang akan mengajak ya para milenial, kemudian yang ada di SMA, SMK, ini mereka supaya paham ini. Jadi saya juga mendorong agar budidaya ini menjadikan juga wisata edukasi, ya sehingga menarik daripada peminat-peminat anak-anak muda tentunya. Dan saya berharap juga pemuda yang ada di Batam, khususnya umumnya di Kepri ini jangan malu untuk berwirausaha ya. Apalagi ini ikan ini kebutuhan kita semua sehari-hari ya. Karena dengan gemar makan ikan tentunya kesehatan stunting juga tidak ada seperti itu. Dan ini saya akan mendorong para milenial, pengusaha-pengusaha baru ya, penghobi-hobi baru ya untuk bagaimana membudidayakan ikan tawar ini. Terkait kendala yang masih dihadapi oleh Warjuki dan kelompoknya, Wahyu Wahyudin akan melakukan pendampingan, mulai dari pemasaran, penyuluhan dari dinas terkait hingga permodalan yang dikeluhkan kelompok budidaya ikan air tawar ini. Pak, berarti dalam satu kolam ini kira-kira ada berapa ikan nih Pak? Ini satu kolamnya 650 ekor. 650 ekor. Itu semua warna ya Pak ada di sini? Atau kebetulan ini yang sebagian warna banyak ini jenis Bangkok ya, yang warna merah-merah ini. Ada sebagian ya satu kolam itu ada jenis albino, ada kekar, ada
bangkok, ada 3 jenis satu kolam ini. Yang lainnya tuh sama. Oke deh, terima kasih Pak Warjuki telah memberikan kesempatan saya untuk bisa melihat bagaimana kondisinya di sini pembudidaya ikan dari Biovlog 21 Baniwardi. Nah pemirsa, itu tadi bagaimana proses dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Biovlog 21 Baniwardi, pembudidaya ikan air tawar di Sungai Beduk. Dengan keberanian dan juga ketekunan yang dilakukan oleh Pak Warjuki dan kelompoknya bisa menghasilkan usaha yang sama-sama kita lihat dalam episode UMKM kali ini. Saya Putri Amini, sampai jumpa di UMKM selanjutnya. Wah, kita boleh lihat nih Pak ikannya Pak. Oke. Nah, ini umur 2,5 bulan ya. Wow. Masih kecil-kecil nih Pak. Ini kecil-kecil apa ini?